Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang jauh di depan saya jelas sekali dengar suaranya, tapi tidak tahu kenapa Dani tidak ada suaranya. Kira-kira apa yang kau pikirkan Dani? Kaget, bahagia, atau apa? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh pemerintah, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, istimewa untuk saya bisa katakan guru saya, orang tua dari mempelai wanita, begitu pun orang tua dari mempelai laki-laki, dan semua yang hadir tanpa saya sebutkan satu persatu, insya Allah dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Qala bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya lanjut saya bertanya dulu kepada Dani. Kita paham di bahasa Bugis tidak? Untuk saya pakai bahasa Indonesia saja. Pertama, saya ingin meminta kepada Dani dan mengingatkan bahwa dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan. Hal pertama yang harus kita ketahui dulu, bahwa sebenarnya perempuan Bugis itu kalau ada maunya tidak langsung bilang saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Lebih banyak perempuan itu pakai kode. Betul begitu Ibu? Pakai kode perempuan atau jujur? Pakai kode. Biasanya kalau perempuan mau beli emas, kodenya apa Ibu? Apa kodenya kalau mau beli emas Ibu? Jangan bilang apa. Biasanya kodenya perempuan kalau ada maunya apa yang jadi inginkan, biasanya bilang begini, Pak, lalu nanti misalnya Ananda Magfirah menginginkan sesuatu, tadi pasti dia bercerita, oh saya tadi dari pengantin, ada ibu di situ pakai emas model terbaru, oh berarti ada keinginan ibu istri tak begitu. Yang kedua, Dani, seorang pemimpin itu harus tahu karakteristik orang yang dipimpinnya. Maka dari itu saya mau bertanya kepada Dani. Coba diri dulu cerita. Saya tanya ke dulu Dani, cantik istri tadi. Jangan ganggu, laki-laki itu harus gentle. Cantik istri tak? Oh iya. Alhamdulillah. Saya tanya ke dulu Dani, tidak ada di perempuan lagi di hati tak? Oh tidak. Jangan berbeda. Laki-laki harus gentle. Tidak ada di perempuan yang tidak? Tidak ada. Kalau di Habitat, oh tidak ada. Oh ibu, cantik kita lihat Ananda Magfirah. Mana lebih cantik dari kita? Mana lebih cantik dari kita? Kalau Dani ganteng, kita lihat Dani Bu. Ganteng, mana lebih ganteng dari suami kita? Apa mau ganteng suami kita nanti dipalsuin apa? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pertama harus engkau tahu karakteristik siapa yang engkau pimpin. Jangan sampai istrimu adalah wanita yang suka iba, lantas suaramu terlalu besar sehingga meskipun engkau menyayanginya terkesan engkau menyakitinya. Jangan sampai istrimu adalah orang yang suka jalan tapi engkau kurung di dalam rumah, lantas itu menyakiti hatinya. Jangan sampai istrimu lebih suka diam dan berbicara tapi engkau kesana kemari, itu tidak membuatnya bahagia. Maka ketahuilah yang pertama dulu karakter istri. Yang kedua, yang ketiga, ini yang paling penting. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki harus mengajak istrinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya tanya dulu Dani, begitu selesai acara hari ini, selesai nanti acara juga di kampung tak, begitu semua acara selesai, apa yang pertama dilakukan Dani dengan istri? Oh Ibu, pengalaman ini saya mau tanyakan, apa yang kita lakukan di malam pertama? Apa senang? Jangan salah paham, dengarkan saya baik-baik Dani. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami di malam pertama ketika dia pertama kali mengajak istrinya untuk berbicara adalah ajaklah istrimu dengan satu kalimat. Dinda maghfirah, mari kita mengambil air wudhu untuk sholat taubat 2 rakaat. Apa tujuannya? Dani setelah sholat taubat 2 rakaat minta kepada Allah, ya Allah, ampunilah segala dosaku ketika aku menjadi masih seorang pemuda, ketika aku masih menjadi seorang bujang. Malam ini ya Allah, setelah aku menikahi seorang wanita yang cantik jelita, maka Engkau telah tunaikan kepada aku tanggung jawab kedua orang tuanya berpindah kepada aku. Maka ampunilah segala dosa-dosaku dan jadikanlah aku sebagai suami yang soleh. Apalagi kalau kuliah Dani ini orangnya ganteng, mungkin banyak wanita yang sakit hati. Tapi ini bukan hanya ketika orang yang sudah beristri, pemuda pun semestinya begitu. Banyak tadi saya dengar ada suara pemuda yang berteriak pada saat Dani melangsungkan akad nikah. Luar biasa ini Dani, 1 kali saja tancap gas langsung finish. Banyak itu anak muda kasih repo-repo orang tuanya. Kenapa bilang saya kasih repo-repo orang tua dengan tamu undangan? Menikahnya lebih dari 1 jam. Naturu ini pun sematanya naluburi ide penaburan kawin. Ajaklah istrimu. Yang kedua, coba kita tak pakai istri tadi. Kutanya lagi, cantik pakai istri tak? Jangan mengaku, bilang iya, cantik. Tapi harus kau paham dan bahwa pakaiannya istrimu yang dipakai hari ini adalah pakaian sewaan. Masih dipinjam, masih disewa. Esok lusa, kalau engkau ingin melihat istrimu berpakaian lebih cantik daripada ini, maka tanggung jawabmu untuk membelikannya. Oh Ibu, berapa harganya bedaknya perempuan? Berapa harga bedaknya Ibu? Berapa? 5 juta. La ilaha illallah. Mati suami kalau begitu Ibu, korupsi kiri kanan kalau begitu. Itu semua tanggung jawab, tak mulai dari, bahkan dalam agama dikatakan sebenarnya perempuan itu kodratnya hanya 3 kodratnya perempuan. Pertama, kodratnya perempuan itu haid setiap bulan, itu adalah kodrat perempuan. Yang kedua, kodratnya perempuan itu adalah hamil. Yang ketiga, kodratnya perempuan itu adalah menyusui anaknya. Kalau kita ambil garis besarnya, perempuan itu hanya 2 kewajiban yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan anaknya. Jadi kalau saya tanya ibu-ibu, yang mencuci kewajiban siapa? Suami. Yang ke pasar kewajiban siapa? Suami. Yang memasak kewajiban siapa? Suami. Dan nampaknya kalian bilang, wah Ustaz, ini saya beristri atau mau jadi pembantu ini? Tapi satu hal yang harus ibu pahami, ketika ada amanah suami yang tidak bertentangan dengan agama, maka itu menjadi kewajiban istri. Jadi kalau suami tak mengatakan masak dulu nih, maka itu memasak menjadi kewajiban istri. Ke pasar dulu belanja mie, kalau ke pasar disuruh di suami berarti itu menjadi kewajiban suami. Kenapa saya ingatkan begini? Jangan sampai nanti ibu pulang dari sini buka baju pesta langsung lempar ke mesin cuci. Ya cuci ini Pak. Ternyata selama ini bukan kewajibanku yang bekerja. Jangan begitu. Kalau ada anak saya lagi, kalau ada amanah suami yang tidak bertentangan dengan agama, maka itu kewajiban suami. Rami mengatakan al-jannatu tahtal aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, tapi surganya seorang istri berada di bawah telapak kaki suaminya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam Al-Qur'an juga dikatakan uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna libasul lakum, perempuan itu pakaian bagi laki-laki. Jadi selanjutnya Ananda Maghfir lagi yang mau saya tanya. Coba lirik-lirik sedikit suami tadi.
Sedikit saja. Saya tidak teruskan ceramah kalau tidak. Sedikit. Ya, itu namanya melirik. Tadi saya suruh melirik menoleh. Kenapa saya suruh lirik Iswamita? Mulai hari ini Ananda Maghfirah yang dulunya tidak ada manusia yang melebihi haknya atas dirimu, yaitu ayah dan ibumu, maka hari ini hak ayah dan ibumu sudah ada satu orang manusia yang lebih di atasnya, yaitu suamimu. Secara syariat, ketika seorang laki-laki mengatakan saya terima nikahnya Ananda Maghfirah binti ini dan disahkan oleh saksi, maka secara hakikat detik itu juga kewajiban orang tuamu, ayah dan ibumu berpindah menjadi kewajiban suamimu atas apa yang menjadi kebutuhanmu. Maka esok atau lusa maghfirah, ada yang engkau inginkan, ada yang engkau butuhkan, orang yang pertama kali yang harus mendengarnya adalah suamimu. Karena suami itu adalah pengganti kedua orang tua bagi seorang wanita. Jadi durhaka kepada suami sama dengan durhaka kepada orang tua. Oh ibu, saya mau bertanya dulu ini serius sebagai contoh bagi pengantin baru maupun pengantin lama. Biasa marah-marah sama suami tak? Biasa. Apa alasannya marah-marah sama suami tak ibu? Kenapa? Coba, adakah dalam ajaran agama yang mengatakan marahnya seorang istri kepada suami itu boleh? Ada tidak agama yang mengatakan begitu ibu? Tidak ada. Saya tanya dulu ibu. Ini bersoal dengan agama. Kalau misalnya saya bertanya, mau ki ada anak ta yang pandai mengaji hafiz Al-Quran seperti Qari tadi? Mau atau tidak? Mau. Kalau mau anak tak cucu tak pandai mengaji, suaranya merdu seperti Qari yang tadi membacakan ayat suci Al-Quran. Pertanyaan saya, berapa kali memang mengaji dalam satu minggu ibu? Kenapa tidak ada yang menjawab? Ibu, oh ibu, berapa kali mengaji dalam satu minggu? Tidak pernah la ilaha illallah. Oh setiap hari. Kalau marah-marah kepada suami tak berapa kali satu minggu? Mana lebih banyak marah atau mengaji? Mengaji? Oh tidak percaya. Alhamdulillah kalau lebih banyak mengajinya. Mudah-mudahan tidak lebih banyak marahnya kepada suami, karena itu dosa ibu, dosa. Suami itu pengganti ayah dan ibu. Selanjutnya, yang kedua yang mau saya pesankan kepada Ananda Maghfirah, ketahuilah adindaku bahwa hari ini telah Allah kirimkan. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah banyak nikmat yang kuberikan kepadamu. Nikmat apa yang diberikan Allah? Salah satunya dari Allah menambahkan nikmatmu hari ini dengan memberikanmu istri yang cantik jelita. Ajarlah dia sehingga dia menjadi istri yang solehah. Dan hari ini engkau telah diberikan suami yang tampan, gagah dan rupawan yang bernama Dani. Mudah-mudahan engkau bisa bersabar memberikan kelebihanmu dan menerima kekurangannya sehingga dia bisa menjadi suami yang soleh, dan kelak engkau akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.